banyak lah kan ya, ratusan ribu persen. Yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami bahwa ini harus disamakan dengan nilai harga barang yang tetap seperti emas. Maka dilihat emas di tahun 87 itu berapa per gram? 27.000. Berarti Anda memberikan pinjaman, ya, mereka yang mengikatkan, tidak ada pengikatannya di perjanjian, ya, mereka mengikatkan pihak pengadilan mengatakan kau bayar sekarang dengan 100 gram emas senilai 270 juta rupiah. Itu yang diputuskan oleh ulama internasional di tahun 80-an ketika terjadi perang di negara Arab banyak. Di antaranya Lebanon. Waktu itu turunnya mata uang lira Lebanon, dan yang saya masih ingat di tahun 2000 itu masih berdampak kepada perang Irak. Teman-teman kuliah saya orang-orang Arab Saudi itu kalau bercandanya, tolong ketikan 1 lembar nanti saya bayar 1 juta. 1 juta real berarti 4 miliar kan. Tapi dia bilang 1 juta dinar Irak. 1 juta dinar Irak itu tidak sampai 500 real. Ya, tidak sampai 1 jutaan. 1 juta rupiah. Karena mereka sebelumnya dinar Irak jauh lebih tinggi daripada real Saudi. Karena minyak lebih dulu ditemukan di Irak. Irak dulu orang-orang Arab Saudi pada pergi berdagang mencari nafkah ke Irak. Sampai sekarang masih ada orang-orang asli Arab Saudi yang tinggal di Irak, itu masih ada. Irak bagian selatan, daerah Zubair. Saya punya teman dekat seorang Arab Saudi. Dia hijrah dulu bapaknya pindah ke Irak saat Irak kaya, minyak ditemukan. Lalu ketika Irak bermasalah dan Saudi ditemukan minyak, pada pulang ke Arab Saudi lagi. Pada pulang ke Arab Saudi, mereka susah mendapatkan kewarganegaraan. Di Raja Faisal dimudahkan. Tapi setelah itu sampai sekarang ada yang kata dia saudara dia sudah tinggal di Arab Saudi tidak dapat warga negara. Walaupun silsilah nasabnya jelas. Ya. Jadi intinya ya akhi, kemakmuran dan kesejahteraan menyebabkan, dan itu muncul karena keadilan tentunya dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, menyebabkan semua orang datang ke sana. Kemudian pindah lagi mereka ke Arab Saudi, susah mendapatkan kewarganegaraan, mengurusnya agak repot. Ya. Untuk dapat warga negara Saudi susah, berbeda dengan negara lain. Warga negara Amerika gampang, Eropa gampang. Kenapa? Karena Anda tinggal di sana, itu punya warga negara, Anda wajib bayar pajak, nyawa Anda terus Anda bayar. Kalau orang ada yang dipajak hanya pajak bangunan, pajak tanah. Kalau di sana tidak, per jiwa ada pajak. Ngapain Anda harus jadi orang Amerika ada kena pajak? Kalau di Arab Saudi enggak, kalau Anda dapat warga negara Arab Saudi, ya, semua fasilitas gratis, pendidikan sampai S3 gratis, kesehatan gratis. Kemudian bila tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga yayasan sosial mudah. Ya, sehingga orang banyak pindah mencari warga negara Saudi, tapi susah. Susah mencari warga negara Saudi. Walhasil permasalahan tadi adalah, ya, itu yang diputuskan oleh para ulama. Maka kalau pengadilan agamanya merujuk kepada fatwa
resolusi para ulama muktamar, ulama Islam sedunia di OKI dan di Rabitul Alam Islami, dia akan mengatakan kau bayar 270 juta rupiah. Jelas, itu sudah. Kalau sekarang diikat memang, kalau diikat seperti ini kan diikat. Ya, saya pinjamkan kepadamu 270 ribu rupiah, tapi nanti kapan kau bayar, sepertinya kamu tipenya agak saya meragukan. Tapi ya enggak masalah, saya ingin bantu kamu juga, tapi saya tidak ingin juga dirugikan. Ini 270 ribu rupiah, tapi ketika kau bayar nanti kita ikat dengan harga emas. Ya. Dan terus sekarang ternyata dia bertemu. Ini 270 ribu rupiah akhi, kata dia. Ini perjanjiannya ada sematrai harga emas. Kalau kamu tidak bayar 270 juta, saya bawa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Mereka akan putuskan sesuai dengan perjanjian, iya atau tidak? 270 juta. Ya. Tapi bagaimana para ulama memandang? Itu kan baru keputusan yang perkiraan. Silahkan. Hukum mengikat utang dengan standar harga. Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer yang tidak dibahas oleh para ulama terdahulu karena hal ini dilatar belakangi oleh inflasi yang sedang terjadi, dilatar belakangi oleh inflasi yang sering terjadi pada mata uang modern di negara berkembang. Ya, mata uang modern di negara berkembang. Kalau di negara maju, inflasi tidak seperti itu sekali. Mata uang negara berkembang atau negara tua. Ada negara itu berkembang, itu ekonominya naik turun, naik hancur turun kadang, kayak roller coaster. Atau negara tua seperti Yunani di tahun 2000 kan ya, 2010 itu ekonominya hancur karena riba. Mereka padahal negara-negara dewa-dewa kan. Ternyata dewa-dewanya gak bisa menolong ekonomi ribanya. Mereka menerbitkan surat hutang, obligasi. Obligasi itu negara menerbitkan surat per lembar dibeli umpamanya 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Kalau Anda si fulan mau beli, 10 juta, bayar ke negara, dapat surat. Nanti setelah 5 tahun ya, negara bayar lagi ke Anda sebesar tertulis tadi 10 juta per lembar. Anda punya berapa lembar? 100 lembar. Berarti 100 juta. Dibayar 100 juta dan selama 5 tahun tadi per 6 bulan Anda dapat kupon. Kupon itu bunga. Pertambahan sebanyak 7% per 3 bulan. Itu bunganya dapat tinggi daripada bunga Anda deposito. Jelas? Itu yang diterbitkan oleh Yunani. Ketika datang waktu 5 tahun, kan dibayar lagi itu kan ya. Negara enggak punya uang. Negara tidak punya dana yang cukup. Dinyatakan negaranya sebagai negara bangkrut. Negara bangkrut gimana itu artinya? Dia enggak punya uang, enggak bisa bayar. Terjadi krisis ekonomi parah di Yunani. Begitu. Kalau sebagian negara yang tua, pound sterling, seperti kita katakan, mereka mata uangnya diikat dengan emas. Emas stabil. Dari masa Nabi sampai sekarang, Nabi memberikan dalam hadis Bukhari, Rasulullah memberikan 1 dinar kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi untuk membeli seekor kambing kurban dapat. Per hari ini kalau Anda beli kambing kurban 1 dinar 4,25 gram emas, dapat atau tidak? Dapat. Tidak ada perubahan emas dengan nilai barang dan jasa di setiap masa. Karena yang mengaturnya Allah. Naik turun itu kenapa?
ketersediaan emas dan ketersediaan uang dan cadangannya. Kalau emas, ya Allah yang maha adil, Allah yang mengatur, orang tidak akan bisa menemukan emas sebanyak-banyaknya. Kan di perut bumi emas segitu-segitu aja kan ya. Katanya satelit negara-negara maju canggih bisa melihat isi perut bumi. Tapi yang emas mereka tidak bisa lihat. Perutnya bisa, perut yang lain, tapi yang perut emasnya tidak bisa. Ya. Ketika jumlah manusia tidak membutuhkan emas yang banyak, Allah hanya berikan segitu sehingga kehidupan normal. Karena kalau pada saat ini Allah berikan emas yang banyak, ya, harga emas turun, harga barang naik, tentu akan terjadi. Inflasi itu kezalimannya besar. Anda punya harta, ya, di tahun 87 tadi sebanyak 10 juta. Di waktu itu banyak yang bisa Anda beli, mobil, tanah, segala macam bisa, ya atau tidak? Alhamdulillah, kakek Anda di tahun 87 mengasihkan uang kepada Anda 10 juta. Anda simpan di bawah laci Anda atau dalam berangkas. Alhamdulillah bagus sampai sekarang. Kira-kira ketika Anda keluarkan, ini warisan kakek, saya ambil, bismillah. Dapat beli apa? Motor dapat? Dapatlah ya. Bekas juga lagi. Udah dari bannya 4 jadi 2 bekas lagi. Tanah dapat setengah meter ya. Dapat 10 meter lah ya. Dapat 10 meter. Bisa untuk berdiri sama duduk saya. Bisa untuk sholat lumayan lah. Kan beda. Itu kan zalim. Jadi itu akibat apa? Inflasi. Kalaulah nenek kakek Anda tadi ngasih emas, tadi 10 juta sama dengan 100 gram, ya atau tidak? Tadi 27.000, berarti 10 juta. Coba saya ulang lagi. Kok 30 gram? 10 juta di tahun 87. Emas di waktu itu 27.000 per gram. Berapa emas? 2 kilo enggak? 2,7 kilo kan? Iya atau tidak? 10 juta 27 kilo. Alhamdulillah Anda terima 2,7 kilo dari simpanan kakek, enggak tahu ternyata di bawah kasurnya dia bikin semen. Jangan antum buka pula nanti was-was antum. Saya coba ikut nasihat Ustaz. Di bawah kasurnya ada tanda sekian langkah atau sekian jari, gali 1 meter ke dalam, bertemu emas 2,7 kilo. Apa ungkapan doa Anda kepada kakek Anda tadi? Ini kakek cerdas. Kalau kakek yang pertama itu nggak ngerti inflasi, kakek nggak ngerti ekonomi. 2,7 kilo per hari ini dapat nggak mobil, dapat nggak rumah dan tanah? Masih berlebih lagi ya, masih berlebih, subhanallah. Ya, itu dampak inflasi akhir. Dan penyebab inflasi itu riba. Berarti riba itu dampaknya, efeknya kemana-mana. Ya, ini kan yang menzolimi anak ini siapa? Kakeknya menzolimi dia. Kalau dia ngasih uang dia itu dua berapa tadi? 10 juta tadi. Apakah kakek menzolimi cucunya? Tidak. Siapa yang zolimin? Yang mencuri nilai uang itu siapa? Para pelaku riba. Ini kenapa? Karena mereka yang menyebabkan inflasi. Ya. Ini belum selesai, terus akhir cepat. Cepat selesaikan. Pendapat pertama, boleh mengikat utang dengan standar nilai tukar. Pendapat ini didukung oleh Dr. Rafiq Al-Misi, Dr. Al-Qorts, Kohdi, dan Dr. Minwar Iqbal.
Dalil pendapat ini bahwa prinsip penegakan keadilan dan menghindari kezaliman sangat dijunjung tinggi oleh syariat dalam hal muamalat. Dan perjanjian yang memutar agar mengikat utang dengan salah satu indeks merupakan salah satu cara untuk menerapkan keadilan pada muamalat yang dilakukan secara tidak tunai agar nilai uang kreditur tidak berkurang. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena penerapan mengikat utang dengan indeks jauh dari unsur keadilan, di mana yang dipertimbangkan hanyalah maslahat kreditur saja, sedangkan pihak debitur terzalimi karena ia harus menanggung kekurangan nilai uang yang akan dibayarnya pada waktu jatuh tempo tanpa ada dosa yang ia lakukan. Dan keadilan yang ditegakkan syariat dalam muamalat adalah keadilan untuk kedua pihak yang bermuamalat dan bukan satu pihak saja. Jelas ini. Pendapat pertama, iya, bayar sesuai dengan yang diikat. Dia tadi berhutang ini 10 juta, tapi nanti tahun 87 kau bayar bukan dengan 10 juta, dengan indeks harga emas per hari kau bayar. Dia datang bayar sekarang ngasih 10 juta. Lihat, kita hitung emas sekarang berapa, karena kan kesepakatan seperti itu. 1 juta, berarti kau bayar 270 juta. Itu yang adil, kata pendapat pertama. Ya, memang adil tapi untuk satu pihak. Tapi pihak yang minjam adil ini bedanya 260 juta bedanya, berat bagi dia. Jelas, maka dia terzalimi. Sedangkan yang adil dalam Islam itu adil untuk semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Begitu juga dalam hal zakat dan hal semuanya. Terkadang orang berpikir, orang-orang yang mengatakan bahwa gaji yang diterima setiap bulan wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Para ulama kaum muslimin menghitungnya tidak seperti itu, tidak menghitung pajak seperti pajak. Menghitungnya nanti di akhir tahun, kalau gaji itu masih ada dan di atas nisab, baru dikeluarkan 2,5%. Ya. Orang yang mengatakan zakat profesi tadi ada, dia mengatakan kalau gitu kasihan dan fakir miskin. Bisa aja dia untuk lari dari zakat, dia beli mobil, dia beli ini, dia beli, sehingga hasil akhir tahun tidak ada lagi. Anda memang mengasihani fakir miskin, tapi kalau Anda tarik di awal, kasihan orang yang punya harta tadi. Gaji 10 juta dalam masa seperti sekarang ini, anak 4 di pesantren, 1 kuliah di teknik sipil, 1 lagi di kedokteran. Kira-kira sisa gaji Anda di akhir bulan apa? Hutang. Ya kalau minus mati lagi kan. Kalau hutang berarti masih ada kan, masih bisa hidup. Hutang sisa Anda. Ya, dipotong lagi dengan zakat. Ya. Maka mereka hanya berpikir orang fakir miskin saja. Ini sekarang yang punya uang jadi fakir miskin juga gara-gara Anda. Ya, seperti itu yang di dalam kaidah Islam. Dua-duanya diperhatikan oleh Islam. Karena Allah tidak punya kepentingan kepada miskin dan yang kaya. Allah, dan begitu juga Allah tidak punya kepentingan kepada yang meminjamkan dan dipinjamkan, penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam akad transaksi muamalat. Maka tentu syariat Allah lah yang ma'adil. Terus pendapat kedua, haram hukumnya mengikat utang dengan standar nilai tukar apapun. Kalau tadi boleh, sekarang haram. Ya. Mengikat haram. Kalau pembahasan sebelumnya tidak mengikat kan ya? Ya. Ya. Terus. Pendapat ini merupakan keputusan hasil muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki ke-5 nomor 42 tahun 1988 berbunyi, utang dari manapun sumbernya tidak boleh diikat dengan indeks harga barang. Ya, baik utang jual beli
ataupun hutang pinjam meminjam. Ya. Juga keputusan hasil Muktamar Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki ke-12 nomor 115 tahun 2000 berbunyi, dari tinjauan syariat tidak dibolehkan pada saat transaksi membuat perjanjian bahwa utang diikat dengan salah satu hal berikut: A. Indeks harga barang, B. Indeks harga emas atau perak, C. Indeks pertumbuhan ekonomi negara, D. Indeks suku bunga, E. Kelompok mata uang yang mempunyai nilai tukar kuat dan stabil atau basket of currencies. Karena mengikat utang dengan salah satu indeks berdampak pada gharar atau nilai uang tidak jelas, kedua belah pihak tidak dapat mengetahui berapa harus dibayar dan berapa harus diterima. Hal ini melanggar salah satu persyaratan sahnya sebuah akad, yaitu objek akad, barang atau harga harus jelas. Dan pada saat indeks yang diikat nilainya naik tajam, maka berdampak pada ketidaksamaan nominal antara utang dan kewajiban pembayaran, dan bila hal ini disyaratkan dalam hal akad, maka akadnya menjadi riba dain. Ya, ini hukumnya haram. Ini yang pendapat terkuat dan hasil keputusan ulama sedunia. Kenapa? Karena mengandung gharar dan riba. Ya, tadi dia pinjam uang 200 dan berapa tadi? 10 juta. 270.000 rupiah 87. Ini saya bayar berapa nanti? Kita lihat di waktu itu harga emas. Berarti berapa mau dibayar? Dia jelas. Jelas atau tidak? Ya, tidak jelas lah. Dia bayar setahun setelah itu mungkin menjadi 280. Dia bayar 30 tahun setelah itu menjadi 270 juta. Iya atau tidak? Kan enggak jelas. Gharar tidak boleh dalam Islam. Nah, Nabi SAW menbai'il gharar. Rasulullah melarang daripada gharar. Kemudian terjadi juga riba dain. Ribanya dari mana? Yaitu yang diterima 270.000 rupiah dibayarnya umpamanya baru 1 tahun 280.000 rupiah. Ada pertambahan 100.000 rupiah. Riba atau tidak? Riba. Jelas. Baik. Tidak boleh karena mengandung gharar dan riba. Terus. Dalil pendapat yang mengharamkan mengikat utang dengan indeks sebagaimana dijelaskan dalam fatwa-fatwa di atas adalah sebagai berikut. A. Pencantuman mengikat nilai utang dengan indeks pada sebuah transaksi menimbulkan ketidakjelasan kewajiban yang harus dibayar oleh kreditur. Karena indeks harga barang, logam mulia, suku bunga dan valuta asing berfluktuasi setiap saat. Dengan demikian, pada saat transaksi terjadi tidak jelas berapa kewajiban yang harus dibayar oleh debitur. Ketidakjelasan nominal dalam akad merupakan gharar yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nahala Rasulullahi an bai'il asoti wa ambai'il gharar. Nabi melarang jual beli husbah, jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu. Dan juga melarang jual beli gharar, jual beli barang yang tidak jelas. HR Muslim. B. Pencantuman mengikat nilai utang dengan indeks pada sebuah transaksi tidak tunai menyebabkan transaksi ini menjadi riba dain. Karena jika indeks yang mengikat harganya naik dan biasanya ini yang terjadi, maka pihak kedua berkewajiban membayar utang melebihi nominal dari kredit yang diterimanya. Ini adalah riba yang diharamkan oleh seluruh syariat samawi berdasarkan firman Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah nomor 279. Ayat di atas menegaskan bahwa pihak yang memberikan utang hanya boleh mengambil pokok harta yang dipinjamkannya. Tidak boleh berlebih sekalipun atas nama penutup kekurangan inflasi dengan nilai indeks tertentu.
Wallahu a'lam, berdasarkan tinjauan dalil maka pendapat yang mengharamkan mengikat utang dengan indeks lebih kuat. Dan kenyataannya orang-orang yang berusaha menghalalkan bunga bank, mereka sering berdalih bahwa penambahan nominal pokok utang untuk menjaga nilainya agar tidak berkurang perbandingannya terhadap harga barang dan jasa. Maka tidak ada bedanya antara bunga bank dengan nilai utang yang diikat dengan indeks harga barang. Ya, itu haram. Solusinya apa kira-kira? Berikan emas langsung. Dia mau pinjam uang ke Anda 10 juta di tahun 87. Kata dia, "Afwan akhi, saya enggak tahu mungkin kamu bayarnya kapan atau kapan. Saya pinjamkan kepada Anda bukan uang 10 juta, tapi emas 100 gram." Berapa tadi? 270.000. Saya tidak pinjamkan 270.000, tapi emas 100 gram ini ambil. Nanti kau cicil boleh. Mau kau cicil mamanya 100 gram per 1 gram per bulan, per 2 bulan, terserah. Tetap hasil akhirnya 100 gram. Selesai itu, dia bayar nanti setelah 30 tahun emas 1 juta per gram. 100 gram berarti 10 juta. Riba? Tidak. Saya akan berikan kepada Anda bukan rupiah tapi emas. Dan solusi ini sudah diterapkan oleh orang-orang kampung. Di kampung orang pinjam-minjam enggak ada yang pakai rupiah. Enggak tahu saya kalau di kampung Anda di Bojongkulur. Kalau kampung saya di Sumatera, orang-orang tua saya itu minjam uang itu dengan emas. Butuh biaya, ini emas. Butuh biaya, ini emas. Nanti bayar emas lagi. Sehingga yang meminjamkan tidak rugi, yang meminjam tidak dirugikan juga. Cukup, jazakumullah khair. Yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, terkait dengan pinjaman uang dengan emas ini, bagaimana kalau pinjaman ini dia pinjam uang dan yang orang yang dipinjam ini dia punya rupiah dan punya emas. Karena dia tahu nilai uang akan menurun maka dikasihlah dalam bentuk emas. Tanda terimanya juga emas 100 gram. Tetapi dari fisiknya emas, tetapi pihak yang menerima, "Mas, saya nggak tahu nih jualnya kemana, saya butuh duit, saya terima emasnya 100 gram. Betul diterima emasnya? Berhadapan nih Ustadz, berhadapan. Ini emasnya, tapi saya terima uangnya aja. Ya kalau begitu, pada saat itu transaksinya yaudah kalau begitu. Ini nggak boleh, harus terimakan dulu emas. Ini emas 100 gram, selesai. Terus dia pegang. Di mana jual emasnya Mas? Kata dia. Tuh di kota wisata ada toko emas, ada di Fresh Market ada toko emas, ada 3 atau berapa, ya. Kalau enggak, itu bapak itu beliau sering beli emas loh, Anda jual aja ke dia. Terus kata dia, bagaimana kalau saya jual ke Anda? Ya, kalau dia setuju tidak ada masalah, tapi tidak ada rekayasa dari awal. Ya. Tidak sempat dipinjam tapi di depan meja, di depannya gitu Ustadz. Jadi artinya nggak ada masalah itu Ustadz ya? Boleh kalau tidak ada rekayasa. Kalau rekayasa itu bagaimana artinya? Dia mau pinjam uang tadi dalam kasus tadi 270.000. Ya, kata dia, nih Mas, kamu kan mau uang Pak Mas? Uang, ya ini uang. Tapi saya catatkan emas karena saya ingin ngasih emas ke kamu. Itu namanya rekayasa. Bukan rekayasa. Tapi kalau kasusnya dan Islam, ini namanya hilah dalam riba. Dosanya lebih besar pada dosa riba. Akad inah, masih ingat inah? Masih ingat inah? Bukan teman sekolah antum, bukan. Itu nama akad pengelabuan riba. Ya, Anda datang ke lembaga keuangan, mungkin syariah atau apa, atau ke perorangan. Anda mau pinjam uang 15 juta, dapat motor second, dapatlah, anggap dapatlah motor bekas, ya. Kata dia, saya enggak boleh riba, tapi saya tentu tidak mau juga uang saya berkurang. Saya pinjamkan 15 juta, nanti kamu bayar 15 juta, saya rugi kan berarti. Terus, ya udah, saya ini motor saya jual kepada kamu.
Saya nggak ingin motor, kata dia. Udah, ambil aja dulu motor, nanti jual ke saya. Hah? Setelah itu kamu bayar dengan cara mencicil. Berarti 15 jutanya bisa menjadi 20 juta. Iya atau tidak? Itu namanya inah, bukan teman sekolah antum tadi. Ya, itu pengelabuan riba. Dan kalau seperti yang Anda contohkan tadi, ini jelas pengelabuan. Tapi kalau diserah terimakan dahulu dibawa, habis itu dia muter-muter, dia coba telepon tetangga yang biasa suka beli emas, kata dia, sekarang saya takut emas seperti ini. Kemarin baru harganya 950, sekarang sudah 1.100.000. Biasanya orang kan nggak terlalu berani dalam tersebut, kecuali yang kalau pedagang mungkin mau, kamu pergi aja kota wisata, ini kan hari libur, tutup dia. Oh iya ya, saya butuh hari ini. Ya, lalu kemudian dia bilang, akhi gimana kalau saya jual ke antum aja? Lalu mereka bersepakat. Ini ada rekayasa atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada rekayasa, sebagian para ulama membolehkan. Sebagian juga, tidak semua para ulama. Karena ada atau tidak, dia sudah terjadi sebetulnya pengelabuan. Cukup, yang lain. Maaf Ustaz. Ini, gantian. Antum sudah dapat baca, pahalanya sudah banyak. Dapat bertanya, dapat ilmu lagi. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, kasih nanti ikhwan yang lain. InsyaAllah besok hadir lagi pekan depan. Pekan depan ada Abu Budi. Masih ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, di luar tema Ustadz, masalah waris. Ini pertanyaan dari paman pada saat silaturahim Ustadz. Pertanyaan waris. Mengenai waris. Iya. Dari paman menanyakan ke saya. Paman. Iya. Ini belum terjadi Ustadz, tapi andai Ustadz. Ya. Jadi paman memiliki bibi bernama dengan Ibu Is. Paman apa bibi? Afwan, berarti Ibu Is, andai Ibu Is meninggal Ustaz. Bu Lis. Ibu Is meninggal, andai Bu Ibu Is. Iya, baik. Bu Is andai beliau wafat. Terus Dia meninggalkan 3 anak perempuan, saudara laki-laki, 3 anak perempuan. Suami tidak ada, suami tidak ada, ayah ibu tidak ada. ayah ibu sudah wafat. Hanya 3 anak perempuan. Masih ada Ustaz. Masih ada lagi anak-anaknya. Hah? Bapak ibunya tidak ada Ustaz, sudah meninggal. Si suami tidak ada, saudara laki-laki pun tidak ada Ustaz. Sebentar. Yang sekarang anaklah perempuan ada. Anak tidak punya anak Ustaz. Tidak punya anak, tidak punya suami, orang tua sudah meninggal. Baik. Andai dia wafat, Andai dia wafat. Ahli warisnya berpindah kepada saudara-saudarinya. Tidak ada juga. Saudara laki-laki tidak ada. Saudara perempuannya tidak ada juga. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, sudah meninggal. Sudah meninggal. Anak dari saudara laki-laki memang tidak ada atau sudah meninggal? Saudara laki-laki sudah meninggal. Ada tapi sudah meninggal. Berarti ada anak dari saudara laki-laki. Iya. Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki? Tidak ada Ustaz. Saudara laki-lakinya nggak punya anak laki-laki sama sekali? Tidak ada. Tidak punya anak. Kalau tidak, naik ke saudara dari ayahnya. Kakeknya sudah meninggal. Sudah meninggal. Bapak dari bapak sudah meninggal. Bapak dari sudah meninggal. Saudara laki-laki dari bapaknya? Saudara laki-laki dari bapak sudah meninggal Ustaz. Paman. Paman. Anak paman yang laki-laki ada? Anak dari paman laki-laki sudah. Anak laki-laki dari paman? Anak laki-laki sepupunya dari dia berarti, sepupu Bu Is. Sepupu Bu Is tidak ada Ustaz. Hanya menyisakan Ibu Is saja yang bibi dari paman ana Ustaz. Intinya tidak ada Ustaz. Hanya bibi dari paman ana. Bibi dari paman bapak Ustaz maksudnya Ustaz. Bentar. Bapak Anda masih hidup? Bapak ana masih hidup. Bapak Anda dengan Bu Is ini hubungannya dengan bapaknya dia atau dengan ibu? Bu Is ini saudara dari bapaknya bapak Anda atau dari ibunya bapak Anda?
Buis itu, Afwan, ini pertanyaan dari paman istri Ustadz, jadi ana belum paham, tapi ana catat yang meninggalkan aja Ustadz, ada orang-orang yang meninggal. Iya, tidak ada masalah, tapi ada kasus yang tidak bisa diwakilkan sebetulnya, seperti hal ini. Kalau dalam teorinya, bila tidak ada ahli waris, pindah kepada asobah. Asobah itu urutannya adalah pertama anak laki. Ini tidak ada. Kemudian ayah dari yang wafat. Semuanya dari yang wafat ya. Bahasa Indonesia, tulisan Indonesia mirip Arab ya. Biar dikatakan antum bilang enggak jelek. Ayah sudah wafat. Kemudian ini anak laki-laki tidak ada sama sekali, bukan wafat. Kalau ini wafat. Tidak ada anak Ustaz, tidak mempunyai anak. Tidak punya anak, tidak ada sama sekali. Kalau wafat W, kalau ini X. Dah. Kemudian bapak dari ayah, kakek W. Begitu kan ya? Nah Ustaz. Kalau tidak ada saudara dari yang wafat, saudara X kan ya, atau W. Dia tidak punya saudara atau sudah wafat? Sudah wafat Ustaz. W. Anak laki-laki dari saudara. Ini tidak ada atau wafat? Wafat, tidak ada Ustaz. Saudara laki-lakinya cuma satu orang? Saudara laki satu orang dan tidak punya anak. Tidak punya anak laki. Wafat atau W? Wafat Ustaz, Afwan. Wafat. Wafat ya, Afwan, ya? tidak ada punya. Berarti tidak ada saudara wafat, anak tidak ada. Tidak ada. Kemudian kalau tidak ada, berpindah kepada saudara ayah. Paman kan ya berarti. Kalau bahasa kita paman kan saudara ayah. Tadi kan saudara si yang wafat. Jelas? Saudara paman. Paman dari Buis. Sudah wafat atau tidak ada? Wallahu alam, mana belum tanya. Kalau wallahu alam berarti berhenti di sini, wallahu alam. Jelas? Maka berhenti di sini, tanyakan ke narasumbernya, ada atau tidak. Ya. Bila ada ini salah satunya, dia mengambil seluruh harta Buis tadi, seluruhnya. Bila tidak ada juga sama sekali, tapi ini belum selesai, ada nanti paman, anak paman. Ya. Kalau ada anak paman, dia mengambil seluruhnya. Kalau tidak ada sama sekali, di sini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan zawil arham dapat. Sebagian mengatakan ini pendapat mayoritas para ulama dan mazhab Syafi'i, diberikan ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal ya, dengan syarat bila Baitul Mal muntazim. Muntazim itu amanah. Di Indonesia ada Baitul Mal? Hah? Enggak ada Baitul Mal. BMT Baitul Mal Ustaz. Itu dia bisnis. Baitul Mal itu bukan bisnis. Kas negara yang didapatkan dari yang fungsi penggunanya untuk dana kepentingan kaum muslimin. Mungkin bisa disamakan dengan lembaga sosial. Bila ada lembaga sosial yang amanah, di sana diserahkan kepada mereka, berarti hartanya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, baik fakir miskin, namanya sosial, fakir miskin, atau pembuatan jalan, atau penggalian sumber air artesis untuk diberikan gratis kepada kaum muslimin, atau pembuatan rumah sakit, atau pembuatan lain-lainnya untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya. Jelas? Ini menurut sebagian para ulama.
Sebagian lagi berpindah ke zawil arham. Zawil arham bukan dari laki-laki, dari perempuan. Umpamanya anak laki-laki, anak perempuan dapat waris. Anak perempuan atau laki-laki dari anak perempuan Anda, cucu Anda tapi dari garis perempuan. Anda punya anak perempuan. Anak perempuan Anda punya anak laki dan perempuan. Ini mereka tidak dapat waris. Tidak ada hak warisnya. Jelas? Yang dapat itu adalah cucu dari garis laki-laki. Anda punya anak laki-laki Anda punya anak laki dan perempuan. Ini dapat waris bila level bapaknya dia atau level anak Anda sudah tidak ada. Jelas? Itu tidak dapat hak waris, tapi dia dapat zawil arham bila semua ini tidak ada. Pusing? Kalau pusing mending hadirkan orangnya, bisa dijawab seperti itu, selesai. Baik. Cukup Pak Budi? Cukup? Masih ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir. Iya, Ustaz. Ada 2 orang yang ngangkat. Gimana? Sweet atau ada yang kanan, ada yang kiri, atau dua-dua aja? Dua-dua, kasih dua-duanya. Yang satu dulu, nomor 2. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di grup WA Muamalah itu di grup WA Muamalah ya, ada informasi tentang penjualan logam mulia. Terus? Dan disampaikan bahwa yang berminat silakan japri. Terus? Setelah dihubungi secara japri, ternyata yang menginformasikan itu mendapat amanah dari yang punya logam mulia. Terus? Kemudian setelah japri kemudian ketemu orangnya, ternyata dipertemukan kepada yang pemilik logam mulia, Ustaz. Orangnya kenapa? Jadi dihubungkan ke pemilik. Ke pemilik logam mulianya. Terus? Antara pembeli dan penjual. Kemudian terjadi transaksi, dan ini Ustadz saya mau tanyakan atas kebaikan daripada yang memberikan informasi. Pertanyaannya adalah, berapakah kelaziman yang diberikan untuk komisi kepada yang memberikan informasi itu, Ustaz? Komisi dari si penjual atau si pembeli? Dari si pembeli, Ustaz. Pembeli itu apalagi komisi? Biasanya dia dari penjual komisi, atau tanyakan ke dia, Anda dapat komisi dari penjual atau dari pembeli? Tergantung. Kalau komisi dari penjual, tentu ya penjual yang akan mempertimbangkan harga jual. Kalau komisi dari pembeli, tentu pembeli yang mempertimbangkan harga beli. Jelas, itu biasanya seperti itu. Urufnya dalam dagang seperti itu. Kalau tidak jelas, Anda tidak tahu posisinya, Anda tinggal tanyakan, Anda dapat atau tidak dari penjual? Enggak, akhirnya hanya membantu aja. Kalau dia hanya bantu saja, boleh antum kasih berapa aja. Mau 1% kah, mau 0,5% kah dari transaksi. Ya, hanya sekedar membantu saja, memudahkan teman yang punya emas, umpamanya. Seperti itu. Jelas? Jazakallahu khair. Karena kalau dia dapat dari sana, dapat dari Anda lagi, tentu yang paling kaya dia. Gak ada modal, dapat dari kiri kanan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan berkaitan dengan tadi praktek inah itu, Ustaz ya. Ya. Kalau meminjamkan emas tapi seperti dikasih dulu terus dibeli gitu, Ustaz ya. Ya. Jadi akhirnya jadi uang. Nah, bagaimana jika praktek seperti riba pada pertukaran inah ini mungkin, sebentar Afwan, Anda potong dulu. Mungkin terjadi lembaga keuangan syariah, mungkin. Anda kan tidak bisa pinjam uang ke bank syariah kan ya. Anda katakan,
bagaimana kalau begini Pak? Atau mungkin dia yang menawarkan, kamu punya rumah atau tidak? Punya. Kamu kan mau pinjam, butuh uang 300 juta. Ya, cocok nggak harga rumah kamu? Coba lihat harga rumah kamu di mana sini. Oh, itu mah bagus, rumah kamu bisa 350 juta kata dia. Ya, kami beli rumah kamu, dapat kamu 300 juta. Lah saya nggak punya rumah dong kalau gitu. Ngapain saya datang ke bank? Mending saya jual keluar lebih gede. Enggak, sabar. Kamu nggak akan hilang rumah kamu. Kamu beli lagi di saat ini juga dengan harga, kamu nyicil berapa lama ini? Bisa lah 2 tahun. Ya, dengan 2 tahun dengan harga 400 juta. Berpindah nggak rumah ke orang lain? Tetap rumah di tangan Anda terima uang 300 juta, setelah 2 tahun Anda bayar riba atau tidak? Riba. Itu dia yang pengelabuan inah itu seperti itu. Itu sering terjadi di tengah masyarakat keseharian, sering terjadi itu. Bahkan ada informasi yang saya dapatkan di suatu daerah terkenal kalau orang pinjam uang ke pemilik uang, ke pemilik emas, biasanya seperti itu akadnya. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari pinjamannya tadi. Dan ini sebagian mazhab para ulama ada yang membolehkan, dan ini mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lemah adalah mazhab Syafi'i. Terus pertanyaannya apa? Berarti kan itu ngakalin gitu, ngakalin. Iya betul, ngakalin. Bagaimana jika ada hal yang diharamkan juga, misalnya pertukaran antara 2 jenis emas yang berbeda karat atau kurma yang berbeda kualitas, jika jumlahnya beda, misalnya kurma ajwa sama sukari ditukar dengan berbeda berat, kan nggak boleh Ustaz ya, harus sama. Bagaimana jika dalam tanda kutip diakali sehingga dijual dulu gitu loh, dulu oleh antara A dengan B ini, antara 2 orang ini dijual kurmanya, lalu dari duit itu untuk balik beli kurma temannya, gitu Ustaz. Itu bukan pengelabuan. Ada yang namanya pengelabuan, ada yang namanya solusi syar'i. Ya. Seseorang membawa kurma yang bagus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Awa kullu tamri Khaybar hakadha?" Apakah semua kurma Khaybar bagus seperti ini? Jawab sahabat itu, "La ya Rasulullah, lakin ishtaraitu sa'a bi sa'aini aw sa'aini bi thalas." Tapi aku punya kurma jenis kualitas lebih rendah. Aku tukar dengan kualitas bagus ini 1:2 atau 2:3. Rasulullah mengatakan, "Awwah ainur riba." Rasulullah, ini adalah riba. Lalu Rasulullah memberikan solusinya, bi'il jam'a bid-darahim wabta' bid-darahim janiba. Tukar, jual kurma kualitas rendahmu dengan uang dirham. Di sini mutlak, baik jual ke dia atau jual ke yang lain, tidak ada masalah. Jual, setelah itu beli dengan uang perak tadi kurma kualitas bagus, walaupun nanti hasil akhirnya sama. Jelas? Kalau Anda umpamanya datang, Anda tukang emas, atau Anda ingin datang ke toko emas, istri Anda mau tukar emasnya dengan jenis yang lain lebih cakep, lebih baru, lebih kinclong, lebih glowing segala macam. Datang ke toko emas, dia pengen yang itu. Pihak toko emas bilang, "Oh enggak bisa Bu, ini kan sama-sama 10 gram. Iya tapi punya ibu agak kusam. Ibu tambah dengan uang. Ini tidak boleh, ini namanya riba. Atau ibu bisa ngambil itu yang 9,5 gram. Itu riba namanya. Bagaimana solusinya? Anda bilang, "Pak, saya jual dulu Pak, dapat uang berapa rupiah?" Jelas? Lalu Anda beli yang dengan uang itu barang yang Anda inginkan tadi. Yang mau 10 gram kah, yang mau 9,5 gram kah, halal. Itu bukan pengelabuan tapi solusi. Jelas? Di antara pengelabuan murabahah di bank syariah, ada yang sifatnya pengelabuan
di mana nasabah hanya dikasih uang, dia pergi beli sendiri barangnya. Ada atau tidak? Jelas? Ada yang memang murobahannya bank syariahnya beli dulu barangnya. Anda mau rumah, dibeli dulu rumahnya. Anda mau mobil, ada mobilnya di kantor. Setelah itu baru berakad. Ya. Itu namanya solusi yang syar'i. Sama juga pedagang uangnya dari modal 100 juta. Dia beli mobil, dia terima. Kemudian dia poles sedikit, dia perbaiki, dia jual 120 juta. Bertambah enggak uangnya? Bertambah atau tidak? Berapa pertambahannya? 20 juta. Riba? Tidak, itu laba, bukan riba, itu laba. Tapi kalau dia pinjamkan nih, pakai uang 100 juta ini, ntar bayar bulan depan 120 juta ya. Ini apa namanya? Riba. Jelas. Jadi nanti jangan salah-salah, yang halal antum bilang riba, yang riba bilang halal. Karena manhajnya adalah semuanya ada solusinya. Ada yang ada solusinya, ada yang tidak. Maka begini dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf atas kesalahan informasi yang terjadi, karena memang selama 1 tahun ini kami dengan Ustadz melalui Zoom online, baru hari ini melalui kajian offline, dan jamnya tidak dirubah dari jam 6 sampai jam 7. Insya Allah pekan depan kita mulai ba'da subuh insya Allah. Demikian yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum.